Mosi kita pada hari ini adalah Dewan ini berpandangan bahwa pemerintah tuh harus secara aktif mencegah gaya hidup konsumtif. Kami di tim oposisi menyatakan tidak setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Mengapa? Karena kami percaya bahwa intervensi aktif pemerintah dalam hal ini adalah langkah yang berlebihan, tidak efektif, dan berpotensi melanggar kebebasan hak daripada individu itu tersendiri. Sama seperti tim pro, kami juga menginginkan masyarakat yang sejahtera, stabil secara ekonomi, dan berkelanjutan secara lingkungan. Tidak ada seorang pun di sini yang ingin melihat masyarakat itu terjerat hutang atau sumber daya alam itu terkuras habis. Namun, perbedaan kami sangat fundamental terletak pada cara mencapai tujuan tersebut. Tim pro mengusulkan intervensi aktif pemerintah sebagai solusi utama. Sementara kami percaya bahwa mekanisme pasar dan kesadaran individu adalah cara yang jauh lebih efektif dan sesuai dengan prinsip masyarakat yang bebas. Kami melihat ada 3 tujuan yang mungkin menjadi alasan tim pro. Pertama, untuk melindungi warga. Mereka ingin melindungi individu dari konsumsi berlebihan. Kedua, untuk menjaga stabilitas ekonomi. Mereka ingin memastikan ekonomi negara itu stabil. Lalu yang ketiga, mereka ingin menjaga lingkungan dari dampak konsumsi. Namun, kami percaya bahwa intervensi pemerintah secara aktif bukanlah metode yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Mengapa? Karena pendekatan tersebut justru akan mengabaikan fundamental daripada pilihan pribadi dan efisiensi pasar. Masuk ke lorong argumentasi kami, kenapa peran pemerintah yang kaku itu nggak sebagus itu buat jadi alasan utama. Dan ada kok solusi-solusi lain buat mencegah atau mengurangi daripada kegiatan konsumtif tersebut. Argumen kami yang pertama adalah kedaulatan konsumen dan bahaya paternalisme dari pemerintah. Argumen inti pertama kami adalah intervensi aktif pemerintah dalam mencegah gaya hidup konsumtif adalah bentuk paternalisme yang berlebihan dan mengancam kedaulatan diri konsumen. Di status quo saat ini, sadari Dewan Juri, masyarakat kita tuh semakin teredukasi dan memiliki akses informasi yang luas. Dengan membatasi pilihan mereka dengan mencegah aktif, artinya meremehkan kemampuan individu untuk membuat keputusan terbaik bagi diri mereka sendiri. Contoh konkretnya, ketika pemerintah melarang iklan produk tertentu atau mengenakan pajak yang tinggi, hal ini bisa membatasi inovasi produk dan justru mendorong adanya pasar gelap loh Dewan Juri yang terhormat. Apakah pemerintah tahu lebih baik daripada individu tentang apa yang mereka butuhkan? Tentunya tidak. Mengapa harus pemerintah yang menentukan gaya hidup konsumtif? Dari mana dan mana yang tidak? Definisi konsumtif itu sendiri sangat subjektif loh Dewan Juri yang terhormat. Contohnya saja, pembelian mobil mewah bagi sebagian orang lain itu bisa jadi alat investasi. Bagi yang lain adalah simbol status saja. Contoh lainnya adalah ketika kita memilih untuk membeli emas, kita pikir bahwa emas itu akan naik harganya seiring berjalannya waktu. Tetapi bagi orang lain itu adalah simbol kemewahan saja, simbol untuk menghambur-hamburkan uang saja. Itu perbedaan dari mana konsumtif itu sendiri. Bahwasanya konsumtif itu bersifat subjektif dan setiap orang tuh ada batas konsumtifnya tersendiri. Nah, lalu Dewan Juri yang terhormat, masuk ke argumentasi yang kedua dari tim kami, yaitu efektivitas edukasi dan mekanisme pasar yang lebih baik daripada intervensi pemerintah yang kaku. Argumen inti kedua kami adalah pendekatan edukasi yang berkelanjutan dan mekanisme pasar yang jauh lebih sehat, jauh lebih efektif dalam membentuk perilaku konsumen daripada intervensi pemerintah yang sangat kaku. Dewan Juri sadari status quo saat ini mungkin belum sempurna, tapi bukan berarti pemerintah tuh harus mengambil alih kendali penuh. Justru, pemerintah tuh bisa fokus pada memperkuat literasi finansial secara komprehensif dan menciptakan insentif positif di pasar. Contohnya, daripada melarang atau memajaki berlebihan, pemerintah bisa mendukung gerakan beli lokal dengan cara mempromosikan UMKM yang ada di sebuah negara atau memberikan informasi transparan tentang jejak karbon dari produk tersebut. Dewan Juri sadari, di negara-negara maju, fokusnya tuh lebih ke arah sustainable consumption melalui sertifikat produk, bukan malah pelarangan yang sangat kaku ini. Konsumen yang teredukasi akan secara otomatis memilih produk yang lebih berkelanjutan. Jarang sekali loh Dewan Juri, orang tuh tidak tahu kalau berhutang itu resiko. Tapi mereka tuh butuh edukasi bagaimana mengelola resiko tersebut, bukan malah dilarang untuk berhutang. Pemerintah juga dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi. Ketika konsumen semakin sadar lingkungan, tekanan pasar akan mendorong perusahaan untuk memproduksi barang yang lebih ramah lingkungan dan tahan lama pada akhirnya. Tanpa harus ada intervensi paksa dari pemerintah, ini adalah solusi yang lebih organik, inovatif dan menghargai kebebasan berbisnis serta memilih. Mengapa intervensi aktif pemerintah adalah solusi yang keliru? Tim Pro mungkin akan mengatakan bahwa
oh kesadaran individu tuh nggak cukup, atau iklan itu agresif, dan bahwa status quo yang pasif itu telah gagal. Namun kami berpendapat bahwa penekanan berlebihan pada agresivitas iklan adalah bentuk meremehkan kecerdasan daripada konsumen tersebut. Masyarakat, sadari Junjuri, masyarakat kita itu nggak bodoh loh, mereka tuh pintar, mereka tuh bisa loh bedain mana yang kebutuhan, mana yang hanya sebatas keinginan saja. Jika diberi informasi yang benar, justru upaya pemerintah tuh untuk mencegah aktif itu malah beresiko pada akhirnya dapat menciptakan pola pikir yang ketergantungan dan membunuh inisiatif pribadi yang telah hadir dari diri individu untuk berpikir kritis. Kita itu nggak perlu jadi negara yang paternalistik loh, dan yang terhormat. Tetapi kita tuh harus menjadi negara yang mendidik dan memfasilitasi setiap warga negara yang ada di negara kita. Jika pemerintah terlalu banyak ikut campur dalam hal kecil atau bahkan hal-hal besar yang dilakukan oleh warga negaranya, hal ini tuh bisa nimbulin birokrasi yang rumit pada akhirnya. Lalu korupsi yang semakin merajalela dan inefisiensi yang justru merugikan masyarakat dan ekonomi. Maka dari itu, dan yang terhormat, dalam membawakan dua argumen pokok kami tadi, kami percaya bahwasanya pemerintah tuh nggak perlu ikut campur dalam hal-hal yang berlebihan, karena dengan ikut campurnya pemerintah dalam hal ini dapat membuat daripada kita tuh nggak efektif pada akhirnya. Maka dari itu, dan yang terhormat, intervensi aktif pemerintah dalam mencegah gaya hidup konsumtif adalah langkah yang sangat-sangat keliru pada akhirnya. Mari kita fokus pada pemberdayaan individu dan efisiensi pasar untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan pada akhirnya. Kami rasa kami telah berdiri di tempat yang benar sebagai tim oposisi. Bangga menjadi tim oposisi. Sekian, terima kasih.